Oke, sesuai yang dijanjikan, sekarang saya mau bahas soal sampo yang saya pakai. Sebenarnya pembahasan ini pernah saya tulis panjang dan lebar di blog, cuman saya ceritain ulang aja. Jadi saya punya masalah ketombe parah itu udah sejak SMP, yang mana uh, itu juga dialami sebenarnya oleh mama saya, sehingga di masa itu saya pikir rambut berketombe itu ya sebuah kewajaran gitu. Nah, di masa itu sumber informasi kan cuma sebatas majalah remaja ya. Jadi uh, saya cobain lah semua beragam sampo gitu, termasuk apa aja deh merek yang ada di iklan gitu. uh, Hasilnya nggak berubah. Jadi ketika orang lain mungkin keramas tiap 3 hari sekali atau 2 hari sekali dan mereka baik-baik saja, saya tidak mendapatkan hasil tersebut, sehingga selama bertahun-tahun saya nggak berani pakai baju hitam gitu. Ingat gak sih dulu tuh sempat ada iklan gitu, pakai sampo ini dan pede lagi pakai baju hitam gitu. Saya cobain dan itu nggak berhasil. Akhirnya di satu titik saya merasa ya udahlah, memang itu takdir gitu. Mungkin pakai baju hitam itu bukan takdir saya. Terus waktu berjalan, kerja itu tetap kejadian. uh, Ketombenya tuh bukan cuman kayak hujan salju gitu, tapi juga ada yang gede-gede, hampir kayak apa ya, kayak makanan ikan gitu, kayak pelet. Remaja kuliah itu udahlah pakai sampo anti ketombe yang murah aja, pakainya ini. Terus ya nggak berhasil, maksudnya hampir kayak keramas setiap hari, dan berkurang juga enggak sih sebenarnya, cuman habis gimana lagi, nggak tahu lagi kan. Terus ketika waktu itu uh, Ramot sempat komplain mungkin kurang bersih kali atau kurang sering kali keramas. Terus coba ini, nggak efektif juga sih, cuman sebentar doang. Oke, terus kayak gatel-gatel lagi. Kemudian ketemu soal uh, tweetnya Mbak Ade mengenai Nopu. Nah, Nopu itu adalah kembali ke alam, bahwa kita itu sebenarnya di satu masa pernah tidak tergantung pada sampo pabrikan. Kita pakai bahan-bahan alami. Nah, waktu itu yang disarankan kan adalah baking soda sama lemon. Cuman ribet waktu, jadi saya nggak sabaran. Tapi saya suka konsepnya, bahwa kalau Nopu itu membuat kita nggak perlu keramas berulang kali. Nah, akhirnya saya coba cari sampo botolan yang dijual yang kira-kira tidak mengandung zat-zat yang ada di produksi pabrikan yang bisa bikin gatal lagi gitu. Nah, waktu itu saya sampai nemu di sampo lerak. Kenapa lerak? Karena lerak itu dasarnya adalah tanaman yang biasa dipakai untuk mencuci, nggak cuman batik aja. Lerak itu menghasilkan busa, memang tidak seheboh sabun pencuci apapun itu pabrikan, tapi sebenarnya gimmick marketing yang bilang bahwa semak bersih itu dinyatakan dengan banyak busa itu tuh nggak tepat gitu. Cuman ya kita tetap perlu menghargai semua industri pabrikan itu, mengingat mereka banyak menyerap tenaga kerja, mereka banyak membantu orang lah gitu. Kebetulan aja saya adalah yang tidak cocok dengan produk pabrikan gitu. Nyatanya masih banyak orang yang tetap cocok beli produk pabrikan. Lalu sampo lerak itu nggak cuman beli kedua
kedua atau ketiga botol nyerah karena balik lagi rasa lagi gatel gitu, balik lagi cepet banget kotor, cepet banget ketombean. Akhirnya Ramot coba bantu bikin kan. Nyoba bikin itu ini persis kayak air banget ya. Jadi memang nggak aslinya tuh kayak begini, nggak ada pengental. Ini formula lama. Formula baru yang lagi dicobain Pak Yanto dan Dedo itu lebih kental, tapi lagi-lagi tidak seperti sampo industri yang lebih kental gitu. Jadi pengental dan pembusa apalah gitu istilahnya gitu, itu ternyata buat orang seperti saya malah tambah bikin ketombean gitu. Buat orang-orang biasa mungkin nggak masalah, tapi buat orang yang seperti saya ya nangis gitu. Nah, muncul pertanyaan biasanya, kalau memang kulit kepala saya sesensitif itu dengan produk pabrikan, kenapa kulit badan saya santai-santai aja pakai sabun Lux kayak sabun Gift, sabun apa aja yang dari pabrikan? Itu saya juga nggak ngerti kenapa ini sama ini beda gitu, Bu. Terus saya pakai ini juga baunya nggak ada parfum hebohnya. Jadi istilahnya essential oil yang dipakai yang bikin wangi itu ya ini alami, bukan kimia gitu. Dan saya milihnya ilang-ilang karena saya suka banget ilang-ilang. Jadi saya tahu namanya aromaterapi essential oil itu sebenarnya dari 2006, jauh sebelum orang-orang heboh sama yang liping itu. Dan aroma pertama yang saya kenal itu ilang-ilang, makanya sampai sekarang sampo-nya jadinya baunya ilang-ilang gitu. Ini formula lama yang bentuknya cair. Nah, pakai ini sebelum pakai ini saya juga sebenarnya sempat pakai ini, cuman ini nggak bisa lama-lama. Dan lihat ini ada kaknya, ini aslinya ya sih harus resep dokter, jadi nggak bisa dibeli Tokopedia. Sebenarnya nggak, di Tokopedia tuh nggak akan ada. Beli aja beli di toko obat. Cuman karena nggak bisa sering-sering kan, saya harus mikirin dong, nggak mungkin dong harus pakai begitu melulu. Nah, jadilah bikin sampai ini. Ini menolong banget dan bener sesuai yang dibilang sama orang-orang yang menggunakan no poo method itu. Cuman seminggu sekali keramas, bagus. Orang masih nggak percaya, mungkin karena rambutnya pendek, karena rambutnya dikit gitu, tipis gitu. Tapi it works for me. Kalau misalnya mau keramasnya tiap 4 hari sekali nggak apa-apa, tapi yang jelas sih nggak garuk-garuk. Abis keramas tuh nggak garuk-garuk. Saya pernah setahun yang lalu pakai ini, terus ini lupa bawa, maksudnya lupa pindahin ke kemasan yang kecil gitu. Ini kan kemasan kecil. Saya pakai sampo pabrikan, itu berakhir garuk-garuk, gatal-gatal, ketombean parah. Terus jadi tuh kayak di kulit kepala tuh kayak penuh jerawat gitu. Kalau dipencet itu kayak keluar nanahnya, segitu parahnya. Nah, pas masa pandemi ini saya iseng, ini kan ada kemasan kecil, saya iseng pas si Leo, ada 2 hewan yang saya cobain, Leo sama si Mori. Dia tuh garuk-garuk gitu, ketombean. Saya cobain, ternyata efektif. Jadi pakai sekali itu ketombe udah berkurang banyak. Kulit mereka udah nggak luka-luka ya. Luka-luka itu efek karena digaruk kan. Terus tinggal kayak 1 kali keramas lagi udah beres, tuntas gitu sih ceritanya. Nah,
soal produksi, saya tahu persis sampo ini kalau diproduksi pasti bakal dihantam soal BPOM dan label halal. Nah, karena kan orang kan selalu bilang ada BPOM-nya nggak, ada label halalnya nggak, kalau nggak ada itu udah tuh produk dosa gitu. Nah, untuk satu produk untuk mendapatkan label halal dan label BPOM itu prosesnya satu panjang, dua mahal. Kalau misalnya pun nggak mau panjang, mau serahin ke kasar, bukan calo ya, dia serahkan ke sebuah perusahaan yang akan terima beres membuat produk ini udah ada BPOM dan label halalnya, itu kurang lebih satu produk keluar duit 50 juta ya, yang mana duit itu nggak ada lah buat saya sekarang. Jadi kalau misalnya Anda ngelihat ada selebgram atau artis yang dengan mudah ngeluarin produk mereknya dia, terus sekian macem warna, sekian macem aroma gitu, udah lengkap BPOM halal, ya segitulah kurang lebih uang yang dia investasikan gitu. Dan itu sekali ngurus harus balik maksudnya baru balik modal itu kalau produksi kurang lebih 5.000 produk, belum lagi harus menghitung biaya untuk influencer, untuk biaya marketing segala macam yang tentu dibebankan dalam satu botol ini dong, dijual ke semua biaya marketing, biaya bikin BPOM, biaya halal itu ditaruh di sini, sehingga ke konsumen itu jadi harganya ya tentu mau nggak mau. Nah, saya akan ngeluarin produk ini akan secara jujur bilang bahwa nggak ada BPOM, nggak ada halal, karena memang ini skalanya kecil. Apakah di masa depan akan ada label BPOM, label halal? Ya bisa aja kalau ada duitnya, dan kalau misalnya memang penjualannya bagus, diterima masyarakat luas gitu, masyarakat yang berketombe yang kayak saya. Tapi kalau misalnya pun yang pakai kalangan sendiri, ya udah dari mulut ke mulut aja, nggak usah khawatir lah. Ini tidak, saya tahu persis isi bahan ini alami semua, tumbuhan semua, tidak ada hewan yang disiksa untuk dicobain di sini, tidak ada proses non halal yang dilakukan di sini, alkoholnya nggak ada gitu, semua dari bahan-bahan alami. Karena saya terbantu di sini, jadi saya ingat sama orang-orang yang mungkin senasib sama saya, yang nggak berani pakai baju hitam, yang nggak berani, yang kayaknya waktunya habis cuma buat keramas doang gitu, yang udah berusaha keramas sebersih-bersihnya pun ketumbe masih ngapung di atas gitu ya. Ini saya membuat produk ini supaya orang-orang yang kayak saya itu bisa dapat jawaban doa gitu. Terus kenapa kemasannya bakal biasa banget, botol bening begini? Karena saat ini susah nyari botol, pengen bikin botol yang cute, yang bagus, yang cantik, berakhir kosong, stoknya kosong di mana-mana. Ini aja botolnya muahan gitu, maksudnya harganya bener-bener harga botol pandemi gitu, yang saya kayak sumpah nih kalau pandemi itu gak segini nih harganya, cuman ya mau nggak mau gitu aja sih cerita soal produk ini. Jadi kalau misalnya pun produk ini akhirnya akan dijual, benar-benar another produk dari rakyat untuk rakyat. Kalaupun misalnya kalian nanti jadi kalian orang-orang yang pertama yang dengerin cerita awal soal produk ini, belum ada tampilan mereknya segala macam, masih didesain gitu. Jadi gitulah ceritanya. Nanti kita kapan-kapan lanjut lagi ngobrolin soal ini, atau ngobrolin yang lain.